Oke, selamat malam, selamat datang semua teman-teman yang sudah bersedia untuk ngikutin kelas aku. Terima kasih atas antusiasmenya mau pengen belajar bahasa Jepang ya, artinya untuk sesi kita kali ini di hari Minggu ini gitu. Jadi ya terima kasih banget. Ini kan hari Minggu biasanya kan pada mainan kayak, tapi ada corona juga ya. Tapi mungkin hangout sama family kayak nonton film kayak gitu kan hari Minggu. Tapi kalian udah antusias mau belajar bahasa sama kita dari PPSD itu kita appreciate banget. Jadi perkenalkan, nama aku Gerald Vincenzio Tandiono. Aku sekarang lagi kuliah S1 di Jepang, Osaka ya lebih tepatnya di Kansai University. Jadi sebenarnya asal-usulnya, oh sebentar ya dulu. Jadi ini karena mungkin ada beberapa nama yang aku familiar dari minggu lalu ya, tapi ada beberapa teman baru juga. Jadi aku just in case aku perkenalan diri lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang minggu lalu udah join, mohon bersabar didengerin aja ya perkenalanku. Jadi salam kenal teman-teman yang baru join minggu ini. Perkenalkan, nama aku Gerald Vincenzio Tandiono. Sekarang lagi S1 di Jepang, Osaka. Jadi asal-usulnya kenapa kok bisa aku ngajarin bahasa Jepang sekarang di sini ya. Maksudnya karena kredibilitasku apa sih itu? Nah kan murid tuh, kenapa kok bisa disuruh ngajar di sini gitu. Jadi buat kalian yang mungkin nggak percaya gitu ya sama apa namanya, ini gurunya orang random, ini gue keluar aja gitu. Jadi aku udah N1 sekarang. Jadi untuk ya kalian yang nggak tahu di Jepang, tes language proficiency bahasa Jepang itu kan ada levelnya gitu basically. Paling rendah itu N5, N4, N3 sampai paling tinggi N1 gitu. Jadi aku udah N1 dari tahun 2020 ya. Dari 2020 aku udah N1. Jadi sekarang di kuliah aku juga kuliah full language-nya pakai bahasa Jepang. Teman-teman gue juga orang Jepang semua. Yang satu jurusan sama aku malah cuma ada dua orang asing selain aku rasanya gitu. Jadi ya teman gue kayak rata-rata orang Jepang semua gitu sih. Jadi aku pakai bahasa Jepang daily gitu ya pastinya gitu. Dan mungkin aku juga awalnya sih waktu disuruh ngajar itu kayak aku kan bukan guru gitu ya. Maksudnya kayak kan ada orang-orang yang punya sertifikat, punya kredibilitas jadi guru gitu. Kenapa kok aku disuruh gitu, kayak rasanya kok aku minder gitu. Aku bisa ngasih sesuatu yang lebih nggak daripada guru-guru itu. Cuman mungkin satu hal gitu ya. Aku dulu kan juga pernah sebelum ke Jepang ya, Mas. Aku pernah les bahasa Jepang bentar ya di Indonesia sekitar 2-3 bulanan gitu. Dan itu aku ganti guru 3-4 kali gitu. Soalnya ngerasa kayak gurunya kayak kenapa kok nggak ngasih, aku nggak ngerasa bahasa Jepang gitu loh, Mas. Nah, sebenarnya gini, kalau di kalian kan rata-rata di Indonesia ya, I guess asumsiku ya. Kalau ada yang di luar juga tapi mungkin ya. Tapi maksudnya aku ngomong kalau di konteksnya Indonesia gitu, kan orang-orang jadi guru bahasa Jepang itu kan rata-rata mereka kuliah sarjana bahasa Jepang gitu ya. Literatur Jepang gitu atau apa gitu yang di Indonesia kuliahnya. Mereka belajar di Indonesia gitu. Biasanya yang wibu-wibu gitu. Terus mereka dapat sertifikat gitu ya udah, terus ya udah gitu kan, mumpung sastra Jepang gitu ya udah ngajarnya jadi guru gitu. Nah, mungkin satu hal yang aku sadari gitu, kayak belajar bahasa itu kan juga termasuk belajar budaya gitu loh. Jadi I guess ada banyak hal yang nggak bisa didapat cuman belajar tanpa masuk ke negaranya itu sendiri. Kayak maksudku aku juga belajar Chonggun gitu kan. Aku juga belajar Chonggun gitu. Cuman aku kan nggak pernah tinggal di Cina atau di Taiwan langsung gitu kan. Jadi kayak pasti beda gitu loh sama kalian yang mungkin di Taiwan atau di China gitu Mas. Jadi sama halnya gitulah di bahasa Jepang. Jadi mungkin memang sih materinya yang kita pelajari hari itu N4 gitu ya memang. Cuman mungkin isinya yang pengen aku tekankan dalam 1,5 jam ini ya lebih kayak ke grammar atau mungkin expression yang mungkin nggak ditekankan gitu loh. Waktu kalau misalnya dibandingkan kalau kalian belajar dengan guru-guru di Indonesia in general gitu loh. Maksudnya kayak poin-poin yang ditekanin mungkin beda sama guru-guru itu. Karena kalau jujur aja kalau belajar grammar gitu kalian mah di YouTube search aja gitu, kalian cari apa namanya Japanese N4, N5 atau terserah level kalian yang kalian pengen belajar gitu. Itu ya kalian bakal dapat banyak itu kayak video 4 jam 7 jam gitu sih. Jadi mungkin poin yang aku tekanin itu mungkin beda sama apa namanya pelajaran yang kalian dapat di lesson biasa gitu ya. Oke, jadi aku izin share screen dulu ya untuk kelasnya kita. Oke guys, ini tolong minta reply-nya dong guys. Satu orang nggak masalah, ini kelihatan kayak share screen-nya. Mungkin dari Kak Panitia juga boleh kalau misalnya
nggak kelihatan, bisa diingatkan. Kelihatan. Ini, oh kelihatan. Oke, thank you. Oke, jadi sekali lagi welcome buat teman-teman ke acara Learning Language from Home dari BPSD. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jepang N4 ya. Ini buat yang ini kanjinya Nihongo ya, artinya bahasa Jepang ya. Kalau yang udah maksudnya mungkin belum bisa baca kanji gitu kan ya maksudnya. Terus kayak ngeliat ini kok halaman pertama udah kanji gitu. Jangan khawatir, nanti aku ada penulisannya, ada tulisannya. Oke, jadi langsung aja masuk ke hari ini kan mungkin yang minggu lalu udah join udah tahu gitu. Maksudnya aku realistis gitu ya, karena dalam 1,5 jam gitu kan, kalau dibilang ditulisnya Japanese N4 gitu kan, nggak berarti dalam 1,5 jam itu kita bisa jelasin materi N4 secara keseluruhan gitu kan ya. Makanya aku harus rangkum gitu lah, jadi goals-nya sebenarnya hari ini mau ngapain aja gitu. Nah, pertama kali ini yang paling singkat sih, awal-awal ini aku mau review atau kayak penjelasan tentang hal yang dipelajari di N5 gitu. Jadi kan di sini mungkin memang ada yang udah punya N5 gitu ya, mungkin udah pernah ngambil N5 terus kayak kalian mau ngelanjut belajar N4 gitu ya, pengen tahu N4 itu kayak gimana mungkin ya. Tapi kan ISM juga lebih banyak yang bahkan nggak pernah ngambil tesnya gitu kan ya, nggak pernah belajar Jepang sama sekali gitu ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang belum belajar sama sekali, aku review sedikit gitu ya. Terus selanjutnya kita itu memahamin bentuk-bentuk verbnya, bentuk-bentuk verb bahasa Jepang gitu. Jadi nanti aku jelasin maksudnya bentuk-bentuk verb itu kayak gimana, nanti aku bakal jelasin juga. Dan terakhir nanti kita bakal punya semacam sesi exercise, I guess, membuat kalimat gitu. Ya, karena ini sesi terakhirnya kita, ntar kalau misalnya ada waktu sisa pun juga aku buka untuk questions ya. Jadi Q&A gitu ya, apanya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian nggak jelas gitu, silakan nanya gitu. Nah, cuman untuk satu disclaimer ya mungkin sebelum kita masuk ke materi kita, karena di kelas ini karena ya juga menghemat waktu, karena aku nggak mungkin karena apalagi kita kan hari ini temanya N4 ya belajarnya. Aku nggak mungkin bahas tentang yang kayak minggu lalu aku bahas kayak belajar baca hiragana, kayak belajar katakana gitu, nggak aku bahas di sini gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih kesulitan baca hiragana sama katakana mungkin bisa siapin Google Translate gitu mungkin. Siapin Google Translate, terus siapin itu kan di Google Translate bisa pakai itu ya ditulis manual pakai tangan atau pakai Apple Pen ya, kalau buat yang pakai iPad gitu kan ya, itu disiapin gitu ya, mungkin kalau ada yang kesulitan supaya bisa ngikutin kelas gitu. Tapi for sure aku bakal jelasin sih, maksudnya aku bakal ngomongin secara verbal gitu, ini kayak hiragana atau katakananya bacanya apa, atau mungkin misalnya ada kanji gitu ya, ntar aku tulis hiragana katakananya gitu, jadi jangan khawatir gitu. Oke, bentar guys. Oke. Nah, jadi pertama itu things you need to know. Basically ya review N5 tadi itu yang aku sebut ya. Jadi di minggu lalu kan kita sempat belajar tentang N5 itu sebenarnya cuma sampai itu ya, bentuk informal ya, bentuk informal sebuah verb gitu. Kalau kita ngomongin grammar memang yang sebenarnya di Jepang itu yaitu grammar itu sebenarnya nggak ada ya, lebih ke arah expressions gitu. Grammar itu mungkin ya lebih ke arah past tense, formal informal gitu. Nah, itu yang beda sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu ada grammarnya itu kayak lebih ke arah bahasa formal, bahasa informal gitu, guys. Oke. Bahkan nanti ada sebenarnya kalau kalian udah sampai N3 gitu itu mulai ada expression yang kayak lebih ke arah kayak kalau bahasa Jawa itu ada bahasa kromo, itulah bahasa kromo gitu-gitu yang beda sama bahasa Jawa aslinya. Jadi di bahasa Jepang juga ada gitu kayak bahasa yang very very formal gitu anggapannya, extremely formal gitu ada ya. Nah, tapi ini oke, jadi untuk goal pertama kita bakal sekali lagi bahas yang kita bahas minggu lalu itu singkat aja, tapi ada beberapa hal baru yang aku tekanin juga gitu. Jadi untuk bikin kalian catch up aja supaya kalian nanti masuk ke materi 4-nya nggak bingung gitu. Ini apa yang dia maksud sama Gerald ini. Oke. Jadi kita pertama masuk tentang verbs ya. Jadi ini aku nulis simple form ini masih untuk verbs ya, guys. Aku by the way ini sifat modelnya buat yang baru join minggu ini bakalannya pun not intended, ini informal ya bakalannya itunya. Maksudnya lebih ke arah aku bakalan coret-coret sering coret-coret gini-gini lah anggapannya. Nggak masalah
aku nggak bakal stick sama ininya langsung sih, stick sama slideshow yang aku udah bikin. Saya bakal banyak ngomongnya gitu loh maksudnya, yang di luar slideshow. Jadi mungkin aku bakal tulis-tulis, tapi sayangnya tulisanku itu jelek. Jadi ntar buat yang nggak kelihatan, nggak bisa baca, bisa ditanyakan langsung gitu ya mungkin. Atau mungkin bisa di private chat ke itu, ke panitianya. Atau mungkin ke aku langsung, aku nggak bisa lihat sih, nggak bisa lihat chat. Jadi mungkin bisa di private chat ke panitianya supaya disampaikan ke aku itu. Oke, jadi pertama kita bahas tentang simple form itu. Sekali lagi, yang aku maksud simple form di sini itu adalah verbs. Verb, kata kerja ya. Untuk kata kerja. Nah, mungkin kalian-kalian yang ya ibu-ibu gitulah pasti pernah denger lah maksudnya kayak ya aku nggak tahu sih, aku nggak seberapa nonton anime juga jadi nggak tahu ya ada benar atau nggak, tapi kan maksudnya apa-apa mas gitu, kayak bukan mas di Indonesia, bukan maksudnya mas ini loh, MAS gitu ya, mas kayak apa, kayak mas gitu misalnya, contohnya gitu mas, atau apa ya, ikimas gitu misalnya, contohnya kayak misalnya ngomong gitu. Nah, verb itu jadi kayak tabemas, nomimas, ikimas itu kayak itu adalah form dasar ya depannya. Itu form dasar yang formal gitu sebutannya. Itu verb dasar formal itu yang ada mas itu ya. Mas ini tuh untuk dasar dalam bisa dibilang formal. Kayak gini ya. Nah, tapi kalau sebenarnya kalau dalam sehari-hari kita ngomong sama teman gitu ya, atau mungkin enggak sih, sama keluarga itu fix informal ya, seringkali ya. Generally pakai bahasa informal gitu, kayak ngomong sama papa mama gitu, sama keluarga itu informal gitu. Sama temannya juga informal gitu. Malah kalau kalian pakai bentuk mas gitu, kayak kalian ngomong sama teman kalian orang Jepang gitu kayak mas itu malah kerasa kayak ada gap-nya gitu guys. Malah ngerasa kayak ini orang kenapa kok formal banget sama gue gitu anggapannya. Modelannya kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau dalam keseharianku di sini sih lebih ke arah pakai informal gitu ya. Nah, ini bahasa informal itu sebenarnya ada banyak bentuknya, cuman ini kita bahas simple formnya dulu. Simple formnya ini udah aku bahas dulu, jadi aku bahas singkat aja ya hari ini. Ya, ini kalau kalian bisa lihat di sini, untuk jadi ada 3 tipe ya basically. Yang pertama itu ya ini yang cuman mas-nya dihilangkan diganti menjadi akhiranku gitu. Ini kan silabel setelahnya mas ini kan ki kan, ki. KI gitu ya kalau ditulis pakai alfabet gitu. Nah, ini KI itu diganti jadi KU gitu, jadi ge maksudnya. Dari ikimas jadi iku. Oke. Nah, terus yang kedua ini yang ditambahin dru. Ngingetin aja mungkin yang minggu lalu lupa, sama mungkin yang baru join minggu ini juga, nya Jepang itu beda sama Indonesia ya, bukan kalau kita orang Indonesia R-nya itu katanya orang Jepang itu kayak gemeteran gitu, kayak kebanyakan R gitu kan ya. Kayak kita kan ngomong kayak apa misalnya, ikan bakar gitu. R-nya kayak gitu, ikan bakar gitu. Kalau Jepang itu cuman ringan doang kayak gitu. Kayak misalnya okiru gitu kan, okiru gitu. Bukan okiru gitu, kayak ru-nya bukan nggak diketerin gitu ya. Oke, jadi ini ya, yang untuk kedua ini sebenarnya paling gampang diingat ya. Tipe 2 ini sebenarnya paling gampang diingat. Basically, masnya dihilangin dengan tiru gitu doang sih. Jadi contohnya taberu gitu, taberu makan ya anggapannya. Ya, tulisanku jelek ya. Taberu makan gitu. Ini kan awalnya sebenarnya dari tabemas itu kan. Sebenarnya dari sini kan ya. Ini dihilangin ditambah ru gitu basically. Terus yang ketiga ini, tipe ketiga ini basically gampangannya contohnya kayak ini ya. Verb yang sudah ada kanjinya gitu anggapannya. Contohnya ya ini kayak benkyo. Benkyo itu kan belajar ya artinya. Benkyo itu udah ada kanjinya. Kalau pakai kanji 2 itu rata-rata belakangnya pakai suru. Oke. Jadi contohnya apa ya? Bernafas lah anggapannya. Kokyu suru. Misalnya, bentar aku tulisin kanjinya. Kokyu suru itu kalau nggak salah kanjinya gini. Ini bernafas artinya. Bernafas. Kokyu shimasu.
Nah ini kalau diubah jadi informal jadi suru, kokyu suru gitu doang sih. Jadi kokyu suru gitu doang sih basically. Oke, jadi ini cuma review yang minggu lalu ya. Kita nggak mau lama-lama di sini. Nah ini yang ada di N5, tapi minggu lalu nggak sempat kita bahas ya, karena minggu lalu aku masih ngajarin belajar kita baru belajar alfabet gitu ya guys. Kan nggak mungkin aku ngajarin grammar gitu karena tapi ini untuk minggu lalu yang sempat join minggu lalu kan I guess belum pernah belajar bahasa Jepang, jadi harus aku jelasin ini sebelum kita masuk ke N4-nya. Nah, di Jepang itu bahasa Jepang itu nggak ada plural ya. Verbs kalau maksudnya di Inggris kan apa does, do, have, has gitu kan ada ya bedanya gitu ya. Plural nggak plural gitu, yang singular plural gitu ya. Jepang itu nggak ada, tapi kalau masalah past tense, present tense itu masih ada gitu. Future tense tapi untungnya nggak ada gitu. Jadi cuman ada past tense sama present tense kalau masalah time signal waktu ya gitu. Nah, untuk past tense ya, ini aku udah kasih tanda kurung formal ya. Ini bahasa paling dasarnya formal. Itu kan awalnya dari bentuk mas ini, yaitu ya ini cara mengubah bentuk. Kalau mau mengubah bentuk dasar atau bentuk formal itu ke past tense yang formal itu ya ini. Cuman akhiran masnya dijadikan mashita, diubah menjadi mashita. Dari tabemashita, ikimashita misalnya sebenarnya. Apalagi ini kanjinya, oh ya maaf tadi pakai kanji. Ini mogakimasu artinya to struggle. Mogakimasu. Ini oboremasu. Ini tenggelam. Ini struggle. Ini tenggelam. Maaf ya, ini negatif nggak tahu. Jadi kenapa kepikirannya kanji ini udah gitu bikinnya pakai verb ini ya. Jadi buat kasih contoh doang sih sebenarnya. Ini kan gampang banget sih ini sebenarnya past tense, cuman tabemashita. Ini mogakimashita. Oborimashita gitu doang sih. Oke. Itu untuk past tense formal. Nah, selanjutnya kita punya negative form. Oke guys, negative form. Nah, negative form itu ada bentuk formal dan informal juga sama aja gitu. Jadi ini kita pasti belajarnya dari formal dulu karena memang orang Jepang juga step by step-nya belajarnya dari bentuk paling dasarnya dulu yang bentuk mas itu. Terus belajar tentang past tense negative form yang formal dulu gitu. Jadi belajar apapun itu dari formalnya dulu gitu. Tapi ntar yang masalah aku bilang tadi ada kayak bahasa keramanya Jepang itu nggak bakal aku bahas, itu terlalu ribet itu yang dibahas. Cuman kalau mau ngomong yang dasarnya itu pakai bahasa yang formal gitu. Nah ini juga sama gampangnya sih sama ini Mas ya, sama past tense untuk bahasa formal. Jadi ironis ya kalau di Indonesia rasanya kalau formal kita malah bingung gitu loh harus ngomong apa. Ini kalau di Jepang nggak, kalau formal itu malah paling dasar gitu sebenarnya. Bahasa formal itu sebenarnya paling dasar ini. Nah ini kalau untuk bentuk negatif itu akhiran mas ini ya, mas itu dijadikan mase. Jadi ikimase, tabemase. Terus oh ya itu by the way sennya itu bagian sennya itu kalau negatif biasanya turun gitu nadanya. Tabemasen gitu. Sennya ke bawah gitu, bukan ke atas gitu. Pitch-nya itu. Buat yang nggak tahu, sebenarnya di Jepang itu ada 3 pitch ya basically. Naik, datar, turun gitu sebenarnya sih. Cuman itu nggak tertulis gitu, dan orang Jepang sendiri juga nggak tahu, yang nggak ada pitch yang kayak secara teori bener pitch yang bener pitch kayak gini itu sebenarnya nggak ada. Cuman kayak general knowledge aja, common knowledge aja sih sebenarnya, kayak orang-orang yang sering ngomong udah terbiasa ngomong bahasa Jepang itu kayak tahu aja gitu pitch-nya kayak gimana gitu sih. Aku juga dari dulu cuman feeling doang sih, kayak dari dengar orang lain ngomong kayak gitu, dari guru-guru kayak teman-teman ngomong gitu, terus ya oh pitch-nya kayak gini gitu. Dengarnya gitu. Kalau untuk tabemasen itu sennya turun gini ya. Tabemasen.
Tergantung juga kalau marah mungkin nggak turun ya, tapi kalau kalau ngomong in general turun sih harusnya. Nah, ini mungkin, ada lagi yang bingung kanjinya apa ini bacanya shinimasen, ini ikimasen. Ini artinya kalau shinimasen itu meninggal ya, artinya shinimasen itu tidak meninggal ya, tidak meninggal. Shinimasen. Ini udah aku pakai dari minggu lalu ya, ikimasen itu, ikimas itu pergi ya, kanjinya pergi. Beda jangan khawatir ya kalau masalah vocab kalian. Misalnya sekarang ini apa vocabnya nggak tahu gitu. Maksudnya goalnya kita sekarang ini bukan untuk belajar vocab. Jadi aku bakal artiin vocabnya itu nggak usah dihafalin nggak masalah gitu loh sekarang karena ya itu 1,5 jam kalian juga nggak bakal hafal vocab yang banyak gitu loh maksudnya. Kalau belajar sama aku itu mending kalian belajar sendiri kalau yang perlu vocabnya gitu. Lebih emang hafalan kan juga nggak bisa diajarkan ya itu untuk menghafalkan vocab itu. Jadi itu ikimasen itu tidak pergi tidak pergi itu. Masnya cuma diubah menjadi masen gitu doang. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita punya negative past form gitulah. Ini kok gabungan ya gitu maksudnya. Paling ada yang nanya loh, ya apa ini terus kok dari tadi kan ada past tense, ada negatif, ada past tense, ada negative form gitu. Nah, terus kalau negative past form itu maunya gimana? Jadi kayak ngomong aku kemarin nggak makan gitu contohnya lah. Aku kemarin nggak makan gitu kan. Artinya kita ngomongin something that happened in the past yang udah terjadi kemarin, tapi negatif, maksudnya bentuk verbnya negatif. Kita nggak makan gitu, bukan kemarin makan dan kemarin nggak makan. Kemarin nggak makan kan artinya negatif formnya gitu. Ya itu negatif past form itu kayak gitu. Nah, tapi jangan khawatir kok. Ngubahnya sebenarnya simple gitu. Kalau kalian tinggal pahamin negatif form sama nggak sih, tinggal pahamin negatif form dong sih sebenarnya. Kalau kalian paham negatif formnya, kalian juga nggak masalah sama negatif past formnya. Kenapa? Karena ya ini construct grammarnya itu cuma gini doang. Akhiran negatif masen ini ditambahin deshita. Jadi masen deshita. Jadi ini contohnya shinimasen deshita. Kan tadi kalau dilihat dari negatif formnya kan shinimasen gitu kan. Ini shinimasen deshita. Shinimasen deshita. Ini ikimasen deshita. Dari ikimasen doang kan. Ditambahin deshita gitu. Oke. Terus contohnya apa lagi ya? Sebenarnya nggak perlu contoh sih kalau untuk 3 ini ya. Karena aturannya semuanya sama gitu aturannya. Untuk past tense, negative form, negative past form. Ini kalau misalnya simple formnya malah bingung, malah susah. Ini kan lihat nih, ada berapa tipe nih coba? 1, 2, 3, bahkan ada ini 1, 2, 3, 4, bahkan sebenarnya ada exceptions gitu ya, yang nggak mengikuti aturan gitu anggapannya. Oh ya itu by the way yang nggak ngikutin aturan itu ini ya. Oh never mind di sini. Ada kimas. Kimas ini artinya datang. Kimas artinya datang. Nah, dia tuh nggak masuk ke kimas ini, nggak masuk ke ketiga-tiganya ini. Nggak masuk ke empat-empatnya ini bahkan. Karena kayak sebenarnya kalau dilihat miripnya sama ini kan, miripnya sama yang tipe 1 ini kan ya. Sebenarnya kalau dilihat kan mirip sama tipe 1 ini kan ya, ada apa nih, ini ikimas gitu kan, ikimas pergi, oh kimas artinya datang gitu. Tapi kalau ini ikimas kan jadi iku. Kalau kimas masa jadi ku gitu kan aneh gitu kan. Masa cuma 1 silabel doang artinya ku gitu, bacanya kayak ku doang gitu kan ya aneh gitu. Nah, kimas itu jadinya kuru. Jadi kuru. Ini exception, nggak ngikutin aturan doang gitu. Kuru. Kimas jadi kuru. Bahasa informalnya itu. Jadi kalau ngajak temen gitu kayak uchi ni kuru gitu nanya. Pakainya kuru bukan kimas kalau sama temen itu. Kayak mau ngajak temen ke rumah gitu. Nah, oke jadi yang past tense, negative form dan negative past form ini gampang banget ya guys. Jadi cuman masnya diubah menjadi kayak bentuknya masing-masing gitu. Kalau
pas jadi mashita, negatif jadi masen. Kalau negatif pasum jadi masen deshita gitu kan. Oke. Nah, itu dipelajari di N5 sebenarnya. Tapi ini pengetahuan ini nanti perlu gitu untuk materinya kita N4. Makanya aku singgung sebentar ini tadi. Nah, selanjutnya yang kalian perlukan itu joshi atau particles. Particles itu ya ini yang aku bilang tadi itu sebenarnya belajar bahasa itu sekaligus belajar budaya kan guys ya. Nah, particles itu budaya particles ini sebenarnya di bahasa Jepang ini nggak ada apa ya kayak nggak ada paralelnya sama bahasa lain. Mungkin ada yang mirip kayak misalnya mirip sama bahasa Indonesia itu kayak apa? Aku pergi ke sekolah gitu misalnya. Aku pergi ke sekolah itu ke-nya itu kayak semacam partikel tuh kayak penanda tujuannya ke sekolah gitu kan anggapannya. Nah, tapi ada beberapa juga yang nggak bisa jelaskan, nggak bisa diartikan ke bahasa lain gitu loh. Oke, jadi contohnya kayak ini O ini nggak bisa dijelasin jujur aja. Terus kayak ini kok ada dua ni sama ini yang minggu lalu ikut kan ni sama ini aku bilang mirip kan aku bilang interchangeable untuk artinya yang misalnya ni yang tujuan ya, ni yang tujuan ini interchangeable sama yang destination tempat ya. Itu mirip tuh. Nah, ini penting banget. Ini malah paling penting gitu dan orang-orang yang belajar ke Jepang itu sebenarnya paling nggak bisa itu I guess di ini particles in joshi. Karena banyak banget aplikasinya dan tergantung sama kok yang itu menentukan konteks gitu maksudnya. Nah, ini aku singkat aja ya, cuman soalnya minggu lalu ini coret-coret dari minggu lalu ya, basically. Ini yang aku yakin kalian yang pernah bersentuhan dengan bahasa Jepang pasti tahu wa. Ini emang hiragananya ha tapi bacanya wa in this case. Kalau dipakai sebagai joshi ini artinya dia bacanya wa. Oke. Kalau dia itu kalau ha itu masuk ke kalimat gitu misalnya bintang hoshi. Misalnya bintang hoshi itu kan itu ha itu ho ya bukan ha ya. Jembatan hashi. Misalnya jembatan hashi itu bukan washi maksudnya itu bacanya hashi. Kalau masuk ke kalau dia ha itu merupakan suku kata dari sebuah kata bacanya ha. Tapi kalau berdiri sendiri 90% bacanya wa. Oke. Nah, kalau wa itu ya ini topic marker gitu kayak ini misalnya watashi wa tensai desu. Saya adalah gitu lah. Saya adalah seorang jenius gitu. Ini cuma contoh doang ya. Aku bukan ngomong aku di jenius itu bukan, cuma contoh doang. Watashi wa tensai desu gitu. Kalau yang satunya nih ga. Nah, ini kalian bingung mungkin ya. Sama-sama topik marker tapi kan. Nah, kalau ga itu lebih digunakan untuk adjektif itu. Misalnya aku nggak suka apa, aku kedinginan atau sesuatu panas gitu misalnya tangki. Tangki itu weather ya, namanya tangki. Ini tangki. Tangki. Tangki ga apa atsui kayak atsui itu panas ya gitu. Atsui. Aku tulis hiragana aja supaya orang bisa atsui gitu. Atsui itu. Nah, jadi lebih ke arah deskripsi kan adjektif di belakangnya tuh. Ya ini technically tensa ini ya juga adjektif juga sih. Makanya aku bilang interchangeable gitu guys. Kalau watashi wa itu lebih ke arah kayak misalnya watashi wa apa otoko desu. Otoko itu cowok gitu. Aku cowok gitu. Watashi wa ryugakusei desu. Aku orang action ya, foreign student gitu, international student gitu. Lebih ke arah kayak menunjukin kalian itu apa gitu sebenarnya sih. Kalau ga itu lebih ke arah yaitu adjektif gitu ya. Terus untuk dan ni ini aku nggak bahas panjang-panjang, cuman basically kalau ni itu bisa waktu atau tujuan ya. Kalau itu menandakan tujuan dong, tempat. Selanjutnya ini untuk joshi yang selanjutnya ini adalah no. No ini kepemilikan. Itu ya as written menunjukkan kepemilikan gitu. Ini contohnya sono hito wa watashi no kanojo desu gitu kan tulisannya. Ini ini kanjinya hito ini watashi ini kanojo. Nggak konsisten banget yang depan pakai alfabet padahal ya aku bilang kanojo belakang itu. Nah, itu artinya orang itu adalah pacar saya gitu. Nah, ini kan nggak bisa diekspresikan kan guys di bahasa Indonesia.
apa kata no ini sendiri itu artinya apa kan nggak bisa diekspresikan gitu. Kalau ni tadi kan bisa ke gitu kan. Gakko ikimasu atau gakko ni ikimasu itu kan aku pergi ke sekolah gitu. Ada kan ekspresinya gitu. Kalau di no ini kan nggak ada gitu di bahasa Jepang atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kayak that's my book gitu misalnya. Itu adalah bukuku itu kan no-nya itu sendiri nggak ada gitu loh. Oke. Nah itu. Jadi kalau di Jepang itu kalian ngomong watashi no apa itu atau kayak not apa-apa no apa-apa gitu artinya kayak yang belakang itu punyanya yang depannya gitu. Misalnya apa ya, gakko no gasshobu gitu misalnya. Gakko itu sekolah, gasshobu itu choir gitu. Gakko no gasshobu itu artinya choir-nya sekolah gitu. Choir punyanya sekolah itu anggapannya. Oke. Terus yang kedua ini O, object marker ya, O. Itu kalian melakukan aksi terhadap objek itu. Ini knife sashimasu, saya menusukkan pisau. Keiki o tabemasu gitu. Itu kalimat paling kalian bakal sering dengar kalau belajar bahasa Jepang, keiki o tabemasu gitu. Keiki o tabemasu. Ini makan ya, makan cake ya, cake. Ini kan ada o gitu. Asalnya kalian makan cake-nya gitu, cake-nya dimakan gitu. Kalian makan cake. Terus ini to, ini literally artinya dan gitu, nggak usah aku jelasin. Nah, ini mungkin yang agak bingung D, action marker. Nah, D ini tuh sebenarnya kalau bahasa Inggris itu lebih at gitu loh. Kayak kalau bahasa Inggrisnya kayak at, kayak apa ya? I slept in my room gitu misalnya. I slept in my room, apalagi ya? I cooked in the kitchen gitu misalnya. I cooked in the kitchen gitu. Itu in ya. Itu in ya, itu in juga ya. Itu ya pokoknya add in on kalau Inggris itu loh. Add in on kalau bahasa Inggris itu. Yang ini menandakan bahwa subjek itu melakukan sebuah action. Kalau misalnya yang tadi ni ya, ni itu kan cuman menandakan kayak kalian pergi ke mana gitu atau misalnya sebenarnya ini juga bisa ya. Nah ini note ya guys, ini penting ya guys ini. Ini untuk ni ya ini. Ini aku yakin kalian pertama kali belajar sama guru nggak dikasih tahu soalnya. Ni itu bisa untuk ada di sebuah tempat. Oke, jadi misalnya aku ada di rumah gitu ya. Rumah itu kan iya atau uci mas ngomongnya ya. Rumah itu aku hapus dulu. Ini bisa, ini bisa, salah. Ini itu bisa untuk ngomongin kalian ada di sebuah tempat gitu ya. Sebuah tempat. Jadi misalnya ya tadi, aku ada di rumah gitu. Aku ada di rumah. Ada ini kan imas. Nah, kalau kayak untuk imas ini atau arimas dan imas itu, keduanya artinya ada. Imas itu untuk benda hidup atau makhluk hidup, sorry. Imas itu untuk makhluk hidup, arimas itu untuk benda mati habis itu. Jadi kan aku kan ya kita kan manusia gitu. Aku kan manusia gitu. Makanya pakai imas itu ya. Itu ngomongnya bahasa Jepangnya itu ieni imas. Ieni imas. Pakainya ni ya. Pakainya ni. Nah, ini kan cuman state-nya kalian cuman berada di rumah gitu. Kalian ada di rumah. Kalian nggak ngomong kalian melakukan apa-apa. Kalian cuma bilang kalian ada di rumah gitu. Atau misalnya kayak radionya ada di kitchen gitu, ada di dapur gitu anggapannya. Radio ga kitchen ni kitchen ni arimasu. Radio ga kitchen ni arimasu gitu anggapannya. Jadi cuma state ada gitu. Ngerti nggak sih? Kan radio nggak ngapa-ngapain gitu. Di dapur ya cuma ada doang gitu. Itu pakai ni. Ni imas, ni arimas gitu. Jadinya. Makhluk hidup itu imas. Benda mati itu arimas. Benda mati. Arimas.
artinya ada. Nah, kalau D itu artinya kalian melakukan sebuah aksi, ada yang terjadi di dapur atau di tempat itu gitu. Misalnya mama masak di dapur gitu anggapannya. Atau enggak iya, aku udah kasih contoh ya kalimat ini. Saya sedang belajar di kamar gitu anggapannya. Oke, ini bacanya hea. Bacanya hea artinya kamar. Karena aku belajar di kamar ada aksinya gitu kan guys di kamar. Makanya hea de benkyou shitemasu. Hea de benkyou atau benkyou shimasu sama aja benkyou shimasu. Hea de benkyou shimasu gitu anggapannya. Saya sedang belajar di kamar itu. Oke. Nah, itu something for you guys to know untuk kita masuk ke materi N4. Particles ini jadi ya itulah teman-temanku jujur aja dulu waktu yang nggak niat belajar di sekolah bahasa aku dulu sih sampai kelasnya sampai N2 kelasnya gitu. Cuman mereka particles itu kayak makainya juga nggak tahu gitu kapan makainya. Terutama ya ini kayak D sama ni kayak contohnya. D sama ni, wa sama ke itu interchangeable cuman nggak selalu sama gitu kan. Yang satu untuk adjektif, yang satu untuk menunjukkan apa gitu loh, menunjukkan subjek gitu loh. Pelambang subjek itu. Jadi sebelum masuk N4 itu sebenarnya saranku itu kalian harus master particles ini pakainya gimana gitu sih. Simpelnya memang kayak gini, tapi ntar ada itu exception ya. Tapi ya itu dibahas untuk lain hari aja gitu. Topik pembahasan lain hari itu ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke tema kita hari ini, grammar and form. Grammar and 4. Memahami berbagai jenis verb. Nah, ini tadi kan aku udah janji jelasin itu. Ini aku ngambil slide dari minggu lalu untuk jelasin ke kalian sebenarnya kayak gimana. Nah, conjugate atau belakangnya sebuah kalimat gitu ya. Sebuah kata itu ya. Itu bisa berubah-berubah kalau di bahasa Jepang itu, meskipun katanya sama. Nah, ini aku pakai contoh. Sebenarnya ini kan yang cukup verb yang cukup unik gitu aturannya itu ikimasu. Ikimasu yang ini artinya ini bacanya ikimasu. Ikimasu hidup, to live. Ikimasu ini formal basic formnya ikimasu. Nah, ini I think bisa diubah-ubah gitu loh guys belakangnya, tergantung kalau beda dengan apa namanya bahasa Inggris kan kita misalnya makan nggak makan gitu. Kan itu katanya sama itu kita tambahkan kata-kata lain yaitu tidak atau enggak gitu yang mengubah artinya makan itu sendiri, mengubah verbnya itu sendiri gitu. Jadi tidak makan gitu. Nah, kalau di Jepang itu verbnya sama gitu, tapi bentuknya yang berubah gitu. Ya ini tadi itu kita udah belajar ini kan negative form, past tense sama negative past form kan guys. Ini ikimasu jadi ikimasen, ikimashita, ikimasen deshita gitu. Nah, terus ini ada yang bentuk formalnya tadi. Bentuk informalnya tadi kan ya. Informal, ikiru. Nah, nanti guys, yang kita pelajari hari ini juga itu bakal ada ini apa namanya? Informal negative form gitu. Ada informal negative form. Terus nanti juga ada karena nggak ada informal negative form, kita juga punya informal past form gitu. Ya kayak gitu. Terus nanti juga ada informal negative past form gitu. Ya ampun, panjang banget namanya. Nah, sebenarnya lain-lainnya juga ada. Ini ada potential form itu artinya bisa gitu. Jadi kalau misalnya ini ikirare itu bisa hidup gitu artinya. Bisa hidup. Ini ikireba kalau hidup. Conditional kan makanya. Conditional kalau misalnya hidup ya udah terjadi apa gitu ya. Kalau semisal hidup. Ikiro ini nyuruh gitu kayak. Nyuruh yang agak kasar itu ikiro gitu. Hidupo gitu. Kamu hidup sana gitu. Ikiro menyuruh hidup. Nyuruh hidup. Ikio itu ngajak hidup gitu. Ikio ada orang mau bunuh diri terus apa kalian ngajak ini jangan bunuh diri loh kayak ikio gitu. Ayo hidup gitu yuk gitu. Kalian ngajakin gitu loh, mengajak gitu. Mengajak hidup gitu anggapannya. Terus ini pasif ikirari dihidupkan gitu anggapannya.
Ini nggak pernah dipakai ya. Kalau menghidupkan orang yang kayak apa ya, necromancer gitu, itu ada beda ya, itu bukan ikirare itu. Cuman ichi apa ya, just in case adalah gitu basically passive formnya itu ada meskipun jarang dipakai gitu. Ikirare itu dihidupi, I guess ngomongnya dihidupkan, dihidupi gitu. Ikisaseru, nah ini ikisaseru ini baru bisa, ini baru bisa sering dipakai nih. Ikisaseru itu menghidupkan ya kalau ini, menghidupkan. Kalau secara literal ya tuh kayak mungkin necromancer gitu, itu literally menghidupkan ikisaseru gitu anggapannya. Tapi kalau yang agak nggak literal itu mungkin kayak menghidupkan dalam artian semangat gitu ya maksudnya. Oke. Nah, yang kita pelajari hari ini tuh kita fokus sama ini ikiru, ikina, ikita, ikinakata, ikite. Jadi yang form, ini informal form, negative informal form, past informal, past negative informal, dan T, bentuk T. Oke. Nah, yang pertama kita bahas tentang negative form, informal. Nah, negative form itu ya sama artinya itu. Cara ngubah, makanya aku nggak perlu jelasin negative form itu ya pokoknya tidak gitu, tidak makan gitu lah pokoknya. Nah, cara mengubahnya itu ada generally ada 3 guys, generally ada 3. Tapi ada exception ini yang yaitu tadi kan kimas di guru itu kan. Kimas di guru itu jadi itu beda sendiri. Sebenarnya ada juga arimas itu jadi naik. Nah, di luar ini sebenarnya ya entahlah, aku jelasin dulu. Nah, yang pertama itu kita ada 3 cara untuk membahas jadi negative form itu. Tipe 1 itu yang konsonannya tetap ya. Konsonannya tetap, vowelnya diubah menjadi BTW konsonan itu huruf mati gitu. Kalau yang nggak ngerti ya, konsonan huruf mati. Vowel huruf hidup. Silabel itu apa ya bahasa Indonesia? Suku kata, I guess. Silabel itu suku kata. Kayak mama gitu, suku katanya 2, mama, ma sama mama gitu kan. Air gitu kan, suku katanya kata air itu masuk suku kata nggak ya? Anggapannya a sama ir gitu kan, suku katanya ada 2 gitu. Pulau gitu kan, pulau 3 suku katanya, ya kayak gitu. Itu syllables, konsonan itu huruf mati, sama vowel itu huruf hidup. Tipe 1 itu untuk negative form informal itu konsonannya tetap, artinya huruf matinya tetap. Misalnya ini, vowelnya diubah menjadi a plus ada nai di belakangnya, nai. Ini contohnya ini, iku, ikanai, ya kan? Iku kan ikau gini ya. Ini kan ika a kan jadinya ini. Terus plus nai, ikanai. Oke. Terus yang selanjutnya ini magaru ini to turn, belok, turn, bengkok atau belok, bisa dua-duanya. Bengkok atau belok. Magaru ada kanjinya cuma nggak aku tulis. Magaru itu jadi magaranai. Ini kan RU, jadi RA plus nai. Ini oyoku, renang. Oyoku kan dari GU, jadi GA plus nai. Oyokanai gitu. Nah, ini kan oyoku jadi oyokanai. Oyonya ya udah kalian nggak pedulin itu. Pokoknya vowels paling belakangnya itu. Sorry, suku kata paling belakangnya ini. Bukan. Oke. Yang kedua adalah bentuk informal kedua itu adalah yang silabel keduanya berakhir dengan e, b, me, ke gitu. Jadi kayak taberu yang dari aku pakai itu, taberu. Itu ru-nya dihilangin doang, jadi naik gitu. Jadi naik. Nah, yang di bentuk informal biasa ya, bentuk dasar informal itu ya. Sorry. Bentuk dasar informal mana? Nah, ini. Kan ada yang ini kan ya guys, kalian lihat. Yang tipe 2 ini yang cuma dihilangkan menjadi ditambah iru gitu. Tinggal ditambah iru ini. Ini ru-nya dihilangin jadi naik gitu. Jadi aturannya sama gitu.
Ataunya sama yang di simple form itu. Oh ini. Oke. Nah, di sini memang apa? Bentuk yang silabel di bawah ini verb bentuk informal yang silabel kedua dari belakangnya berada dengan ya. B, me, ke, ne dan lain-lain gitu ya. Menjadi nai. Nah, tapi kalau kalian dari tadi perhatikan, satu itu ada di ikiru ini, ikiru. Ini padahalnya bukan kan, tapi cuma jadi ikinai gitu. Cuma jadi ikinai tapi bukan jadi ikanai gitu. Harusnya kan ikanai ya secara teori gitu. Nah, ini exception gitu. Terus tadi contoh kalimat yang paling pertama ada gitu ya. Ini nih. Okiru. Okiru harusnya okanai kan gitu. Kalau sesuai ini juga exception guys gitu. Jadi ada exception yang memang beda gitu. Itu nggak ada aturannya gitu. Memang nggak sesuai aturan, jadi nggak bisa dijelasin. Itu benar-benar harus masalah referensi. Kalian banyak wawasan gitu. Kalian tawa-tawa aja gitu. Nah, ini dari yang aku kasih tahu kalian, yaitu ada ikiru yang untuk hidup dan okiru yang artinya bangun, itu exception, special exception gitu. Tapi general ya ini yang belakangnya itu kalau diubah menjadi negative form informal tinggal jadi nai. Belakangnya name nai gitu. Hajikemas, hajikeru, hajikenai gitu. Oke. Terus untuk ini yang paling gampang sih. Tipe 3 ini. Bentuk informal yang akhirnya suru diganti shinai. Jadi yang tadi aku bilang kayak benkyo suru sama kokyu suru kan ada contohnya yang di informal dasar itu, yaitu suru-surunya itu ganti jadi shinai gitu. Terus ini yang as I've said earlier, ini yang exception-nya ada untuk kimas atau kuru. Ini kan awalnya ini kimas ribet banget sih dari kimas jadi kuru jadi konai. Ini ko bahasanya konai. Berubah mulu guys ya. Jadi mohon bersabar sama vocabulary-nya datang ini ya. Kimas jadi kuru jadi konai gitu. Toxic sih sumpah, tapi ya udah gitu. Bahasanya orang gitu kan nggak boleh dikata-katain gitu. Terus yang selanjutnya ini arimas. Ini yang gue bilang ya, untuk benda mati ya. Ada yang artinya untuk benda mati. Arimas artinya ada. Dalam kurung lagi benda mati. Arimas itu jadi aru, terus jadi nai formnya. Arunya masih masuk akal gitu. Dari arimas jadi aru gitu kan, benar kan? Maksudnya dihilangin, vowel belakangnya di aru gitu, masuk akal ini. Ini yang nggak masuk akal, jadi nai tiba-tiba. Itu exception yang lebih toxic daripada exception yang ikiru okiru itu ya. Karena benar-benar gak nyambung, beda gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini yang paling penting di N4 T sama past tense informal sama T. Ini adalah penting. Ini yang aku yang jelasin tadi, makanya kayak belajar bahasa itu belajar budaya itu aku bilang. Gak ada artinya T itu, bentuk T itu bentuk T itu gak ada artinya guys. Jadi kalau kalian pernah dengar di nggak tahu ya di mana lah, misalnya yang bahasa Jepang lagu kayak atau ya lagu kayak gitu, misalnya lagu atau ya ite ini yang artinya ngomong ya, ini ite ini T form ya apa itu ite ini artinya ini kayak nyoroh. Kalau kita konteksnya kayak gini, ite itu kayak kalian nggak ngomong apa-apa, kalian nggak ada apa-apa, kalian ngomong ke orang gitu, ite gitu, kalian nyuruh orang itu ngomong gitu, menyuruh dia ngomong, tapi artinya itu sendiri bukan menyuruh gitu loh. Padahal kan kayak tadi ini yang kan ada formnya sendiri kan ini guys, yang ini loh, menyuruh hidup ini loh, ikiro tadi kan. Kalau ngomong artinya yo gitu. Iyo kayak bahasa Surabaya gitu, iyo gitu, iya iyo persis kalau itu ngomongnya iyo gitu, itu menyuruh sebenarnya. Nah tapi kalau kalian ngomong ini ite itu menyuruh juga gitu. Jadi sebenarnya susah dijelasin gitu loh. Makanya ya ini aku tulis definisi, sebenarnya bentuk T atau T form ini adalah bentuk yang paling banyak digunakan modify gitu menjadi berbagai expression gitu. Jadi sebenarnya lebih gunanya untuk digunakan untuk berbagai expression gitu. Nanti kita bakal ada 2 contohnya di sini kayak
to try, mencoba sesuatu gitu, temimas gitu. Terus ada juga untuk, nah ini paling sulit dimengerti juga ini. Tapi aku bakal jelasin sebisa mungkin sama ke kalian. Tekuremas, temoremas. Ini asal usulnya dari bentuk TT ini. T-nya ini dari T-form ini. Makanya basically salah satu kunci utamanya belajar grammar itu kalian mengerti T-formnya itu loh. Ini. Oke. Nah, T-form ini lebih banyak banget itunya, variasinya. Ini nggak mungkin bisa dihafalin dalam beberapa menit doang gitu. Kecuali kalian jenius gitu mungkin ya. Aku dulu sih setengah jam ya ngafalin ini gitu. Tapi kalau 10 menit, ini kan setengah jam ya, waktunya kita habis buat ngafalin ini doang gitu kan. Makanya kalian dengerin aja supaya at least punya gambaran gitu loh. Cara mengubah bentuk dasar yaitu yang bentuk mas itu. Atau bentuk yang susu, pokoknya yang udah jadi informal itu. Oh ini informal deh, aku tadi nulisnya bentuk informal. Informal. Itu bentuk T itu gimana caranya? Ke T form itu gimana? Ya ini. Untuk tipe untuk tipe 1 ada 3 jenis. Tipe 1 ada 3 jenis. Jadi tipe 1 ABC. Kenapa aku nggak nulis tipe 1, 2, 3, 4, 5? Itu karena ntar 2 sama 3-nya itu beda gitu aturannya. Tipe 1 ini malah banyak di sini. Jadi tipe 1 itu ini ya bisa dilihat. Untuk verb yang akhirannya itu ru, su, u. Kan kalau informal form itu kan pasti ujungnya u kan ya. Jadi jangan nanya loh kok terus kalau misalnya belakangnya ra gimana ya nggak mungkin itu bukan verb informal verb itu nggak tahu verb bahasa lain mungkin ya gitu ya. Kalau bahasa Jepang informal verbnya pasti belakangnya itu ru, su, u ini kan. Nah untuk ru, su, u itu jadi ini ada tsu kecil ya, ada tsu kecil, ada t. Oke. Nah tsu kecil itu kalau yang lupa itu bacanya kayak di double gitu belakangnya kan t belakangnya. Kalau t doang kan ini bacanya t gini kan. Kalau ada tsu kecilnya bacanya jadi kayak ditekan t gitu. Ini kan misalnya aku ngomong gitu, nate sama natte gitu kan beda kan. Satunya T-nya double gitu, natte gitu. Nah itu untuk yang rutsu itu belakangnya ada tse, T, jadi T bacanya. T yang keras itu T gitu. Oke. Nah selanjutnya adalah verb dengan akhiran ke atau ge. Ke atau ge. Nah kalau ke atau ge ini gampang. Ke-nya diubah jadi i. Kalau ku jadi it, kalau gu jadi ide. Gu jadi ide ini. Maka ini contohnya kaku menulis jadi kaite. Aigu yang artinya yang anggap aja aku lupa artinya aigu itu jadi aid gitu. Soalnya gu kan dia. Jadinya belakangnya d, aeid ini. Aid gitu. Agak susah ngomongnya sih. Orang Jepang sendiri sih katanya susah ngomong aid ya inilah. Aid ini susah emang. Aid. Oke. Sekali lagi aku tandain ya. Kalau ke jadi it. Kalau gu jadi ide. Oke. Terus selanjutnya itu yang akhirannya tuh ini mu, bu, nu. Mu, bu sama nu. Itu silabel paling belakangnya di ende. Bacanya emang ende gitu. Jadi kalau memang ini doang ya, ende bacanya. Ini kan nomu. Nomu kan dari sini. Nomu jadi nonde. Nonde. Nonde itu minum ya artinya. Mizu nomu. Nonde gitu. Mizu nonde gitu. Oke. Itu untuk yang tipe 1. Jadi tipe 1 ada 3 jenis. Tipe 1 ABC. Selanjutnya itu tipe 2. Tipe 2 itu merupakan verb yang silabel silabel kedua dari belakangnya itu ada e-nya ini. Contohnya ini b, re, t, d, ne. Apa lagi? He ada nggak? Ya nggak ada di dasarnya he. Ya yang gitu-gitu. Hanya ditambah. Nah ini yang tipe 2 ini paling gampang guys.
cuma ditambahkan T, udah selesai. Cuman ditambahkan T gitu. Sorry, ru-nya dihilangkan, ditambahkan T. Dihilangkan, ditambahkan T. Contohnya lagi apa ya? Ini nameru. Artinya bisa meremehkan, bisa menjilat nameru itu, nameru. Tergantung kanjinya ya, beda soalnya kanji. Nameru, namete. Namete, akirameru yang ibu-ibu pasti tahu itu artinya to give up, akirameru. Akirameru. Jadi akiramete. Ini yang anggapannya kata-kata klise banget ya. Ini di film maksudnya nggak terhubung masalah wibu atau enggak, di film kayak di lirik lagu itu banyak banget akirameru, akiramete gitu. Artinya menyerah ini ya. Irunya dihilangin jadi T. Nameru-nya dihilangin jadi T gitu. Yang ketiga ya nih, verb yang bagian belakangnya suru menjadi shite. Jadi kayak dari kita contoh yang kita pakai tadi kan benkyo suru, benkyo shite. Gitu. Oke. Itu untuk T form. Nah, selanjutnya kita punya past tense yang informal. Tadi kan kita punya negative form yang informal, sekarang past tense yang informal. Oke. Nah, past tense informal ini sebenarnya gampang banget gitu. Aku jujur aja aku copy paste dari T form sini contoh dalamnya. Ini kalau kalian tipe satunya ini sama persis sama yang di T form aku copy paste. Soalnya emang aturannya sama, guys. Aturannya emang sama ini. Jadi past tense informal itu kan atau dikenal juga ta form ini. Mirip kan tadi T form ini ta form. Artinya beda tapi ya. T itu nggak ada artinya bahkan. Ta itu past tense gitu ya pokoknya. T form. Ta form ini past tense. Gitu. Ini cara mengubah bentuk dasar ke ta form. Sama persis dengan T, tapi T-nya jadi ta gitu. Oke. Ini sama. Contohnya aku samain gitu ya biar kalian nggak bingung. Ini naru natte. Naru natta. Oke, natta ini naru itu kan menjadi ya, naru. Naru itu kan menjadi artinya. To become gitu. Jadi natta itu became gitu. Jangan pakai bahasa Indonesia ini malah. Pakai Inggris ya. Became gitu. Sehingga kalau natta ini artinya became. Past tense gitu ya. Ini sama juga verb dengan akhiran ko atau ke, silabel ku diubah menjadi ite. Kalau ku jadi ide. Gitu dong. Sorry itu kan untuk yang T form ya maksudku. Itu kan untuk yang T form. Nah, kalau untuk yang ta form itu menjadi ida gitu. Bisa diganti ya. Oke, aku coba gitu. Mohon maaf ya guys, kesalahan teknis. Ini ta ya. Ini ida. Ini ya guys. Oke. Nah, ini sebagai contoh pakai yang sama kan. Kaku kaita. Kaku itu menulis. Write, wrote. Oke. Aiku aida. Ini juga susah banget gitu. Nggak usah dipedulin artinya, tapi ada gitu ya basically. Aiku aida gitu. Terus ini juga mubunuh ini menjadi nda. Shinu shinda. Die gitu anggapannya. Mati dulu mati gitu anggapannya. Shinu mana nu tadi. Shinu. Jadi shinda. Tuh. Oke. Untuk tipe 2 ini juga salah lagi. Ini tambahkan ta maksudnya. Taberu jadi tabeta gitu. Suru jadi shita.
Oke, ini shita yang pronunciation-nya mirip sama nanti ada kalau kalian baca-baca ada shita bawah ya artinya. Bawah. Pronunciation-nya sama-sama shita yang past tense. Apa misalnya benkyo shita gitu. Tadi pakai benkyo mulu jadi pakai benkyo aja. Benkyo shita gitu. Belajar gitu. Kemarin belajar atau past tense belajar gitu. Oke guys, itu untuk surushita tadi itu. Nah, sampai sini kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke yang lebih rumit dikit ini, yang ke grammar-nya N4 yang menurutku susah dipahamin gitu kalau misalnya kalian nggak pernah tinggal di Jepang ya. Tapi ya aku kelihatannya sih bisa jelaskan ya dari sini bisa aku jelaskan. Tapi sampai sini mungkin ada yang punya pertanyaan untuk informal forms ini ya, tak kayak negative informal form kayak T form ini kayak past tense informal boleh kayak gitu. Kalau misalnya ada yang nanya, kasih 10 detik mungkin kalau ada yang nanya. Kalau nggak ada aku lanjutin ya 10 detik ini. Oke, jadi 10 detik lewat nggak ada yang nanya, I guess semuanya udah paham. Jadi antara paham atau saking nggak pahamnya sampai nggak tahu mau ditanyain apa ya. Nanti jangan khawatir, kita bakal ada videonya, kita bakal share ke grup WhatsApp-nya. Jadi mungkin buat kalian yang ngerasa, kok pace-nya kecepatan gitu, bisa dilihat lagi kok nanti di share kok nanti recording-nya ini. Jadi jangan khawatir guys. Nah, selanjutnya itu kita bahas mulai masuk ke grammar. Nah, ini aku pilih 4 grammar ya dari sekian 30-an harusnya. Tapi 30-an itu jujur aja gampang-gampang gitu. Karena masih N4 ya, maklum ya. Masih N4 kan masih rendah itu levelnya. Itu memang satu gampang-gampang dan mudah dimengerti itu kayak ada paralelnya untuk di bahasa lain gitu. Nah, makanya dari 30-an sekian tanda kutip grammars itu aku milih 4. Duanya ini adalah yang sering dipakai yaitu temimas sama tabakari. Ini kan kalian lihat aja dari artinya. Itu baru saja melakukan sesuatu. Yang satunya mencoba sesuatu itu kan kayak kalian sering banget pakai gitu loh. Kayak misalnya ada kafe baru gitu misalnya. Kamu nggak mau nyoba ke kafe itu gitu kan kalian sering bisa bilang gitu kan ke teman gitu dalam bahasa Indonesia pun itu. Atau kayak kalian pesen menu gitu, ya kan kamu nggak mau nyoba makan ini kita gitu misalnya. Itu apa ya, cukup global gitu pemakaiannya. Makanya aku pilih itu, to try itu. Yang satunya itu adalah baru saja melakukan gitu, kayak misalnya kalian di line sama teman gitu, di line call sama teman gitu, kalian nggak jawab gitu, kalian masih di luar gitu. Oh, aku baru dari luar gitu anggapannya. Itu kan sangat masuk akal, sangat mungkin gitu loh maksudnya. Sangat mungkin terjadi gitu. Tadi siang baru terjadi buat aku sih. Aku di line call temanku, aku di luar gitu anggapannya. Jadi itu aku pilih 2 grammar ini. Terus yang 2 grammar selanjutnya ini adalah grammar yang never mind. Ini 3 ya, sorry. Pernah melakukan juga sering dipakai. Yang terakhir ini adalah 2 grammar, teikuremas sama temoremas. Ini adalah grammar yang eksklusif gitu, eksklusif untuk bahasa Jepang gitu anggapannya. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Kita step by step dulu aja. Kita berurutan dulu dari yang gampang dulu, temimas ini. To try. Nah, grammarnya to try ini sebenarnya artinya itu sesuai apa yang aku tulis. Jadi expression yang mengatakan mencoba melakukan sebuah action, sebuah verb gitu ya. Kalau misalnya action ini bisa dibilang juga verb-nya itu. Sebuah verb. Kata kerja gitu. Contohnya ini, aku mencoba makan sayur. Aku mencoba, maksudnya, aku pribadi nggak bisa makan sayur. Jadi maksudnya kalau ini kalimat yang mungkin aku bisa ngomong gitu maksudnya kadang-kadang ke temen gitu. Aku mencoba makan sayur gitu. Terus kayak bungee jumping, aku mencoba bungee jumping gitu. Oke. Nah, itu contohnya itu adalah dari dua itu aku kasih contoh di sini ya. Di sini bungee jumping sama makan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu word formation-nya, formasi katanya. T-form plus mimas gitu doang sih. Formasi katanya. Jadi makanya itu aku bilang kuncinya kalian memahamin grammar-grammarnya N4 itu yaitu tadi T,
sama past tense informal sama te form ini. Karena ya nih banyak yang kayak kalau temimasu tadi kan di bawah aku tulis te kuremasu, te moraimasu gitu kan. Nanti lain-lainnya juga ada gitu. Te apa kek, atau mungkin te koma gitu. Makanya aku tadi tulis di te form ini ada sebagai jeda kalimat juga gitu. Kayak misalnya jeda kalimat ini ya nggak penting itu grammar lain, jadi malah bikin kalian bingung. Nah ini selanjutnya kita bahas kembali ke fokus lagi ke temimas gitu, to try gitu. Ini aku kasih contoh untuk yang tipe 2 gitu, contoh langsung tipe 2 gitu ya. Tabemas gitu, makan gitu. Mencoba makan itu artinya tabete mimas gitu. Kan tadi tabete itu kan te form ya ini. Ini mimas. Tabete mimas, mencoba gitu, tabete mimas. Oke, sebenarnya guys, itu ada kata-kata mencoba sendiri itu sebenarnya ada kanjinya. Ini mencoba artinya. Kalau mencoba yang verb ya, mencoba verb. Verbnya mencoba sendiri itu ada, ini tamesu bacanya. Sebenarnya ada mencoba yang artinya verb itu. Cuman kan ini ya verbnya untuk mencoba sendiri. Kalau ngomong mencoba makan, mencoba minum, mencoba belajar, mencoba confess gitu anggapannya. Mencoba nembak gitu, nembak cewek gitu. Itu kan semuanya verbnya beda-beda kan, nggak bisa pakai ini semua gitu kan. Mencoba itu mencoba apa itu? Ngerti nggak sih? Nah itu makanya ini kalau memang kalimat yang ingin kalian utarakan itu memang mencoba, verbnya pakai tamesu, bukan pakai mimas. Tapi kalau mencoba sesuatu gitu misalnya, jadi contohnya makan atau bungee jumping gitu, itu pakai ini grammar te mimas. Oke, ini mencoba. Tabete mimas itu artinya mencoba makan. Tabete mimas ini mencoba makan. Bungee jumping itu kan masuk ke yang tipe 3 ya, artinya bungee jump. Ini by the way di Jepang bungee jumping itu bungee jump, bukan inggu belakangnya jump, bungee jump dong. Nah, bungee jump ini kan sebenarnya masuk ke 3 kan, jadi bungee jump suru gitu anggapannya. Bungee jump suru gitu anggapannya kan. Ini pakai katakannya, cuma aku malas tulis katakannya panjang soalnya, jadi pakai alfabet aja. Bungee jump suru gitu kan anggapannya. Jadi kalau jadi T form itu kan shite. Bungee jump suru shite. Nah, ini tinggal ditambahkan mimas gitu. Bungee jump shite mimas gitu anggapannya. Nah, kalian mungkin terus bingung loh, terus ini kenapa kok ada O gitu. Nah, ini sebenarnya opsional ya guys, sebenarnya opsional. Kalian mau ngomong, aku coba bungee jumping atau kayak bungee jumping itu mau kalian anggap sebagai objek gitu anggapannya. Permainan kan itu anggapannya gitu. Bungee jumping itu kan bisa kalian anggap sebagai aktivitas atau kayak objek permainan itu, tergantung. Jadi sebenarnya sama aja gitu. Nyambung ke orang-orang, kalian ngomong bungee jump shite mimasu atau kayak bungee jump shite mimasu itu sama aja gitu. Nah, ini aku kasih quote. Aku kasih note guys gitu. Untuk nama aksi atau nama verb yang sudah self explanatory. Jadi ya yang contohnya bungee jump gitu ya. Terus basket gitu contohnya. Badminton gitu anggapannya. Tenis meja gitu anggapannya. Itu kan udah self explanatory. Maksudnya kayak tenis ya tenis gitu, basket ya basket, bungee jump ya bungee jump gitu, kayak nggak ada verbnya, kayak kalian semuanya kan ngomongnya bermain tenis, bermain basket, bermain bungee jump gitu kan ya, bukan apa, bungee jump memang aksinya melompat, tapi kan kalian bukan ngomong aku melompat bungee jump gitu kan, nggak gitu kan. Kan ngomongnya aku bungee jump langsung gitu kan. Atau kayak basket gitu ngomongnya, kan bukan ngomong aku mendribble basket, kan bukan mendribble bola basket bisa, tapi kan untuk basket, permainannya basket sendiri kan ngomong aku bermain basket atau aku basket gitu kan. Nah, itu maksudnya aku bilang aksi yang self explanatory gitu. Noun-nya. Nama olahraga, nama permainan gitu. Nah, itu semuanya kata kerjanya pakai shimas atau yarimas.
Shimasu itu kalau lebih formal daripada yarimasu by the way ya. Shimasu, yarimasu gitu. Oke, jadi shimasu di shite atau yarimasu di yatte. Oke. Nah, terus untuk tambahannya ini guys, bentuk temimas itu kalau kalian sadari, kalian lihat, kalian jelek kan ada belakangnya ada masnya itu. Nah, kita kan tadi aku bilang kalau ngomong sama temen itu jangan pakai mas gitu, ntar bukan ngamuk sih, apa lebih ke arah ntar malah kayak nggak bisa deket itu loh malahan dipanggil mas gitu. Kayak orang Jepang ngapain kalian panggil mas gitu kan. Ya masnya ini kan apa namanya masih formal ya guys bentuknya anggapannya, masih bentuk dasar formal gitu anggapannya. Mas gitu. Nah, sehingga sebenarnya mimas ini masih bisa dimodifikasi gitu. Seperti halnya verb biasa. Maksudku apa gitu. Jadi kita kan udah belajar tadi kan anu kan apa? Informal, bentuk dasar informal, bentuk negatif informal, bentuk past informal gitu. Nah, itu semuanya bisa dipakai buat mimas ini guys. Jadi misalnya aku mau ganti jadi aku kemarin nyoba makan gitu anggapannya. Aku kemarin nyoba makan gitu. Jadinya yang dari tapete mimas kalau menjadi kemarin pokoknya pasen sih maksudnya mencoba makan informal itu menjadi tabete mita gitu guys, jadi ta form gitu guys, bisa diubah gitu. Dan dia punya T form juga gitu, tabete mite. Itu artinya kayak kalian nyuruh temennya kalian makan itu. Ini loh enak gitu, tabete mite gitu. Itu pakai T form gitu. Terus kalian mungkin nanya loh, terus ini bentuk informal dasarnya apa gitu? Miru. Aturannya sama gitu, yang berlaku sama ini semua itu miru jadinya, tabete miru. Oke. Nah, selanjutnya adalah grammar yang artinya baru saja melakukan. Tabakari ini. Nah, ini aku kan tulis dua nih, ada satunya adalah tabakari, satunya adalah ta tokoro. Artinya sama-sama baru saja melakukan gitu. Cuman ya ini aku tulis bedanya. Jangka waktunya untuk tabakari itu dari kalian selesai melakukan kegiatan atau kegiatannya selesai sampai kalian mengucapkan kalimat ini itu kayak barunya ini relatif gitu. Barunya itu relatif. Ini contohnya, aku baru saja makan, misalnya selesai 5 menit lalu gitu. Kalian pakai kayak tabakari gitu namanya. Terus aku bilang, ini juga ada, tapi aku baru saja pulang ke Surabaya 2 minggu lalu gitu guys. Oh baru saja 2 minggu, kan baru gitu. Menurut kalian itu kayak barusan gitu, 2 minggu itu kayak baru aja gitu. Nah itu sama aja boleh dipakai gitu, bener gitu. Kalian pakai ini kait tabakari artinya. Bentar, nanti pulang ini. Kait tabakari. Kait tabakari itu bisa gitu guys. Meskipun baru-barunya itu 2 minggu lalu aslinya gitu. Nah, kalau ta tokoro itu jangka waktunya itu sangat dekat, kayak almost instantly gitu. Kayak kalian selesai kerja PR itu, terus kebetulan temennya kalian masuk kamar gitu, ayo budal gitu, budal, nggak, ayo gas, ayo pergi kemana gitu anggapannya, ayo berangkat ke sini, ayo pergi ke mall gitu anggapannya. Kalau kalian baru kalian selesai PR itu, PR itu shukudai gitu. PR itu shukudai. Kalian bisa ngomong kayak, oh gak apa-apa itu, oh iyo shukudai ga wata tokoro ya yo gitu, misalnya kayak shukudainya baru selesai gitu, wata tokoro gitu anggapannya. Shukudai ga wata tokoro gitu anggapannya. Ya kalian kayak literally baru selesai gitu kan. Tapi kalian ngomong tabakari juga gak masalah gitu, kayak misalnya, oh iyo shukudai ga wata tabakari gitu misalnya. Diajak teman wata tabakari gitu. Ya gak masalah gitu. Jadi anggapannya simpelnya ya, tabakari ini bisa kalian pakai terus. Tatokoro ini pakainya buat yang instant nih. Jadi kalau buat kalian yang takut salah gitu misalnya ngomong sama orang Jepang itu pakai tabakari terus aja gitu. Tatokoro ini
buat nyobong doang gitu basically. Kalau oh ini loh gue jago bahasa Jepang itu aku ngerti konteksnya pakai kalimat ini kapan itu pakai tato gitu basically. Oke. Formasi katanya itu adalah ta form. Jadi simple ya kayak sama kayak T form cuman diganti ta doang tadi ya. Terus belakangnya bakari atau tokoro gitu. Oke. Jadi aku kasih contoh nih shigoto. Ini aku kasih contoh ini. Pekerjaannya baru saja selesai gitu. Shigoto ga watta bakari atau watta tokoro. Gitu. Nah, di sini yang jadi highlight itu malah ini ya aku ingetin. Ada partikel gitu. Ada partikel guys gitu. Ada partikelnya yang joshi tadi itu. Nah, ini aku nggak jelasin ya karena as I've said itu maksudnya di N5 sebenarnya. Pembelajaran N5 gitu. Yang dimana aku udah bahas minggu lalu sebenarnya gitu. Tadi udah aku bahas sedikit sebentar juga. Tapi pastinya lebih detailnya pasti nggak bisa aku jelasin karena waktunya kita cuma 1,5 jam gitu. Untuk ke itu. Partikel. Tapi untuk grammarnya aku yakin kalian nggak ada masalah sih kalau ini. Udah jelas kan nih maksudnya penggunaannya jangka waktunya ta bakari sama ta tokoro itu. Oke. Oh iya, nah ini kalau untuk kayak gini-gini itu biasanya nggak dijelasin sama guru guys. Kayak ta bakari ta tokoro kayak ya nggak tahu artinya pokoknya baru saja melakukan gitu. Kayak mereka kalian nggak semua orang gitu maksudnya. Nggak semua orang ngerti kalau bedanya penggunaannya itu ya gini. Yang satunya almost instantly, yang satunya relatifnya kalian barunya itu relatifnya kalian gitu anggapannya. Oke. Itu ta bakari dan ta tokoro. Selanjutnya adalah ta koto arimasu gitu. Ta koto arimasu adalah expression. Jadi sebenarnya kalau kalian sadari dari tadi ya, kan mungkin kalian sampai T form, sampai ta form, T form, informal, bla 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 gitu kayak ngerasa oh iya grammar itu. Tapi begitu sampai ini kayak te mimas, ta bakari, ta tokoro ini kayak lebih ke arah expression kan ya, guys. Kayak lebih ke arah gimana caranya kalian menyampaikan apa yang pengen kalian sampaikan. Jadi contohnya kalian menyampaikan, aku nyoba makan ini tadi contohnya. Aku baru saja melakukan atau baru saja selesai ini gitu. Itu lebih ke arah expression gitu guys. Jadi bukan, aku nggak seberapa suka sebenarnya makanya ngomong grammar Jepang itu sebagai grammar gitu. Tapi ya for the lack of better terms pakainya grammar gitu sih. Nah ini untuk pernah melakukan jadi expressionnya untuk pernah melakukan ya. Ya, expression ini digunakan untuk menyampaikan bahwa subjek pernah melakukan sebuah aksi. Misalnya, aku pernah pergi ke Bali gitu. Aku pernah berpacaran dengan dia gitu. Jadi sesuatu yang ada di masa lalu gitu ya. Aku pernah gini gitu. Ini pakai ini takoto arimasu. Takoto arimasu gitu. Ini exclamation-nya penekanan itu ini ya, ke arti pernah gitu ya. Oke, jadi bukan kayak kalian melakukan sesuatu hal kayak misalnya, ya sebenarnya nggak masalah. Misalnya kalian main piano 11 tahun gitu anggapannya. Terus kalian pensiun gitu, kalian belajar piano 11 tahun terus kalian pensiun gitu. Kalian sebenarnya ada dua cara ngomong itu kayak kalian pernah ngomong apa? Kalau kalian bisa ngomong apa? eh piano kan ya self explanatory juga tuh. Piano tuh. Ya, jadi pakai shimas atau yarimas gitu kan. Itu kalian bisa ngomong piano yatteta. Piano yatteta itu artinya aku dulu main piano gitu for a long period of time gitu. Yatteta. Atau kalian bisa ngomong piano yatta koto arimasu gitu. Kalian pernah main piano itu. Tapi kalau kalian ngomong yatta koto arimasu itu lebih ke arahnya kayak oh pernah main doang gitu. Mungkin nggak lama gitu, cuman bentar doang gitu. Jadi menekannya itu lebih ke arah pernah gitu ya, bukan jadi kayak cuman for a sec gitu, kayak for a short period of time gitu. Nggak lama-lama banget gitu. Nah, itu pakainya ini. Ta koto arimasu. Ini aku pernah makan serangga itu mushi. Mushi o tabeta koto arimasu gitu. Anggapannya gitu. Nah ini sama juga, ada masnya juga tuh. Aduh, benci banget sama mas-mas ini sumpah. Makanya masnya itu bisa diubah-ubah juga. Jadi kayak shita koto atta, shita koto aru, shita koto atte gitu misalnya. Jadi apa kayak tabeta koto atte, koto aru, atta
Itu bisa gitu diubah-ubah juga, guys. Oke. Nah, ini yang nuance-nya kalian bener-bener aku dulu juga jujur aja untuk memahami itu perlu 4 hari rasanya. Perlu 4 hari aku melototin ini terus kayak dengerin kayak kalimat-kalimat gitu kayak apa sih ini artinya, apa bedanya Kuremas sama Moremas gitu. Nah, ini aku bilangnya sih expression menerima bantuan dari orang gitu ya ngomongnya sih. Tapi sebenarnya menerima bantuan itu sebenarnya ada beda gitu loh, guys. Nah, bedanya apa gitu ini aku jelaskan ya. Jadi nih bentuk Teikuremas dan Temoremas adalah grammar unik yang cuma ada di budaya Jepang setauku. Nggak ada direct translation-nya ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Kalau jadi ini contohnya misalnya konteksnya nih aku ngasih contoh konteks ini ya. Aku dibuatkan teh oleh mama gitu ya. Ini sebenarnya kalau kalian artikan kan bisa bentuk pasif gitu kan. Kayak aku dibuatkan teh oleh mama kan bentuk pasif sebenarnya. Cuman ini kita ngomongin konteks masalah ini ya. Grammar Teikuremas sama Temoremas ini ya. Nah, kita lihat formasi katanya dulu. Soalnya formasi katanya simpel banget. T-form plus kuremas atau moremas gitu. Nah, sekarang kita delve into kuremas sama moremas ini apa gitu. Sebenarnya kuremas sama moremas itu ada kata kerjanya sendiri, guys. Jadi ada kuremas dan moremas kuremas itu menerima. Sorry. Kuremas itu memberi. Moraimas itu menerima. Oke, guys. Ups. Gak bisa dipindah ya. Oke, never mind. Kuremas itu memberi. Moraimas itu menerima. Sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau untuk expression ini, untuk grammar ini, itu artinya kayak gini. Sebenarnya aku dibuatkan, coba kalian lihat, aku dibuatkan oleh mama gitu. Mama ga ocha o tsukutte kuremasu gitu. Satunya, aku meminta mama membuatkan teh gitu. Mama ni ocha o tsukutte moraimasu gitu. Jadi ini lebih ke arahnya keinginannya mama gitu atau keinginannya orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita gitu. Mungkin kita nggak minta gitu anggapannya, kita nggak minta. Oke. Nah, kalau untuk moraimas ini keinginannya kita gitu. Kita minta tolong gitu anggapannya. Tsukutte moraimasu, tsukutte moratta. Keinginannya kita minta tolong ke orang lain. Gitu loh. Jadi misalnya ini aku ingat banget dulu waktu pernah belajar ini aku dulu nggak ngerti osir itu kan mengajar ya osir. Aku tulis ya osir itu mengajar. Nah, kalau misalnya kalian diajari teman gitu misalnya, diajari teman pelajaran gitu. Nah, itu pakai apa? Oshiete kuremasu atau oshiete moraimasu gitu anggapannya. Nah, itu tergantung sama konteksnya itu ini, guys. Kalau misalnya apa namanya? Kalian minta gitu, ajari po gitu. Ajari dong gitu. Itu pakai yang moraimasu gitu. Oshiete moraimashita gitu. Oshiete moratta, oshiete morau gitu anggapannya. Kalau misalnya yang kuremas itu lebih kayak gini konteksnya itu ya. Kuremas misalnya kalian lagi kerja sesuatu gitu. Kalian terlihat kesusahan gitu. Terus temannya kalian ngelihat itu terus kayak bantuin kalian gitu. Apa nggak bisa ta gitu. Ajarin ta gitu. Terus diajarin gitu. Nah itu pakai yang kuremas guys, pakai yang kureru gitu.
教えてくれる、教えてくれます、教えてくれたgitu. Oke. Ini kalau minta diajari, oshite moraimasu. Kalau diajarkan tanpa kita minta, maksudnya untuk berbuat baik ya, bukan untuk nyombong gitu ya. Minta itu oshite kuremasu. Gitu ya guys. Nah, sama dengan dua grammar yang kita bahas tadi, yaitu takoto arimasu dan teimimasu. Itu kuremasu dan moraimasu itu juga bisa dimodifikasi gitu guys. Kuremasu kureru. Soalnya kan belakangnya e kan ya. Ya ampun, jelek banget. Nah, itu kuremasu. Kureru, kureta, kurete, moraimasu. Jadi morau, moratta, moratte, gitu. Oke. Nah, untuk sementara sih I guess aku yakin ada beberapa dari kalian yang kayak inputnya kebanyakan ya dari hari ini gitu. Nah, cuman sekali lagi aku pengen jelasin kalian ini karena terutama yang terakhir ini ya, Teikuremas Temoremas ini nggak semua orang, nggak semua guru apalagi di Indonesia itu bisa jelasin konteks gitu ya, masalah konteks tuh bedanya apa gitu. Makanya makanya aku pengen masukin ini dulu, makanya pengen masukin Teikuremas sama Temoremas ke pembelajaran N4-nya ini kita. Dan ini legit masuk ke yang kalau yang ngambil N4 apa JLPT itu ada soalnya gitu, dan kadang itu dipertanyakan ini pakai Kuremas atau Moraimas. Nah itu kayak kalau orang Indonesia itu kan ada statistiknya ya JLPT anggapannya, pengambil dari negara ini, dari negara ini, dari negara ini, salahnya di mana. Kalau orang ini ya sih, orang luar basically itu sering banget salah di ini ya, sering banget salah di Kuremas sama Moraimas. Jadi kadang nggak tahu konteksnya guys, itu nggak tahu nuance-nya penggunaannya itu kayak gimana gitu. Nah, karena ini kan video bisa rekamnya bisa kalian lihat gitu. Jadi buat kalian yang memang serius mau belajar gitu, memang inputnya kebanyakan dari untuk 1,5 jam itu banyak ya. Kebanyakan atau enggak relatif, tapi banyak gitu. Nah itu bisa kalian ulang-ulang dari recordingnya itu guys. Sama kalau tulisanku nggak jelas kan bisa di zoom out, zoom in, scan Google Translate ini orang nulis apa gitu kan bisa kelihatan. Nah, selanjutnya kita ada exercise. Sebenarnya aku emang taruh exercise tadi supaya aku nggak awkward nungguin kalian kerja karena nggak semuanya mungkin kerja gitu. Jadi pas waktunya udah mau habis aku kasih exercise, siapa tahu ada yang mau kerjain gitu deket-deket ini. Maksudnya setelah kelas ini selesai mungkin ada yang mau kerjain. Ini aku ngasih 4 exercise gitu ya. Dari bahasa Indonesia coba kalian tulis bahasa Jepangnya gitu. Nah ini untuk kanji-kanjinya atau kayak noun-noun yang nggak kalian ngerti itu udah aku tulis semua di sini nih. Gunung Fuji itu Fujisan gitu. Terus verb-nya mendaki itu noborimasu gitu. Wah, ketahui. Spoiler deh. Noboru. Terus ini ya, aku mencoba confess gitu. Orang yang aku suka, gebetan. Gebetan ini ada skina hito. Confess, confess itu koko aku shimasu. Aku lupa habis kata-kata kan hiragananya. Koku haku shimasu. Dibantu ini juga, dibantu teman. Teman itu tomodachi, dibantu itu tetsudaimasu gitu. Belajar ini udah dari tadi ya. Thank you shimasu gitu. Ini silakan buat yang niat bisa latihan menggunakan exercise ini yang mau dibikin gitu sih. Kalau misalnya, oh ya, ini kasih bintang aja sih. Pakai pernah ini pernah ini mencoba ini pakai yang Teikuremas atau Moraimas.
atau te moraimasu. Ini sisanya ya pasti ya, tau lah yang mana gitu. Nah, kayak gitu sih. Oke guys, jadi thank you for listening ke kelas atau Ren, atau ya antara kelas atau Renku selama 1,5 jam ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di sini, atau mungkin itu sebenarnya aku nulis nomor telepon, sebenarnya mau ngasih WhatsApp tapi aku lupa nggak punya WhatsApp. Tapi jadi itu nomor telepon, itu ada ID dan lain. Mungkin kalau ada yang curious tentang mau kuliah ke Jepang gimana, atau kayak nanya tentang bahasa Jepang gitu, boleh nanya aja langsung ke aku. Terserah, bisa IG atau lain. Thank you sekali lagi untuk teman-teman udah dengerin. Thank you udah mau antusias ya untuk belajar bahasa Jepang. Semoga, mohon maaf juga kalau misalnya ada penyampaianku yang kurang jelas atau menyinggung mungkin cara penyampaiannya, dan juga tulisanku yang nggak agak sih, yang emang sulit dibaca karena ya kekurangan skill ya saya untuk menulis ya. Jadi terima kasih sudah bersabar untuk ikutin kelas ini 1,5 jam untuk teman-teman semua. Selanjutnya untuk sertifikat free e-certificate ya, ini akan dijelaskan oleh tim panitia teknisnya kalian ya, untuk mengisi Google Forms dan lain-lainnya. Jadi sekian dari aku. Thank you semuanya, bisa aku kembalikan ke panitia. Permisi untuk Kak Beatrice, bisa tolong di follow up.